Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baru menyelesaikan sholat zuhur di Masjid Al-Muhtar Kampus ISI Yogyakarta. Saya akan berbagi cerita tentang Iqra dari gaya gravitasi. Jadi kita di bumi ini ada satu gaya gravitasi yang menarik tubuh kita untuk tidak mengambang, tidak terapung. Nah, ternyata gaya gravitasi ini bisa dihubungkan dengan perbedaan dengan cahaya energi. Jadi cahaya itu ternyata untuk mengembang, jadi dia ringan, sementara teknologi gravitasi menjadi berat, mati. Nah, di sini ada ayat menyatakan hati manusia lebih keras dari batu. Jadi manusia itu ditiupkan ruh ke tubuhnya ketika dalam kandungan. Nah, ruh ini akan merubah manusia ini menjadi dua versi. Yang satu menjadi cahaya ringan, yang satu akan menjadi batu mati. Jadi makanya ada manusia yang menyembah batu. Kenapa? Karena ya memang dia juga berarti batu. Dia tidak Iqra, tidak bisa membaca. Akal pikirannya tidak mampu membaca tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Dia tertutup. Kalau di surat Yasin dinyatakan dipasang belenggu. Kenapa sampai demikian? Karena terlalu banyak dosa yang dilakukan. Jadi banyak merugikan orang lain. Jadi tidak memuliakan manusia, bersifat dengki. Semua sifat-sifat buruk itu ternyata akan merubah dimensi manusia yang hidup menjadi mati. Dan dibilang bahwa neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Nah, teka-teki ini terjawab dengan teori gravitasi yang ada di Al-Quran juga. Jadi Al-Quran itu sudah memberi simbol adanya teori gravitasi. Kalau kamu tidak Iqra, maka kamu akan melakukan kesalahan-kesalahan yang menjadikan kamu lebih keras dari batu. Dan itu akan menjadi bahan bakar dari neraka. Dibilang di situ adalah neraka. Jadi jelas perbedaan antara menjadi cahaya, teori fusi radiasi, dengan Iqra, dia akan berubah menjadi dimensi cahaya, dimensi malaikat, dan lebih tinggi dari malaikat dengan Iqra. Nah, yang tidak Iqra akan masuk ke teori gravitasi yang membuat hatinya menjadi keras seperti batu, dan dia akan menjadi bahan bakar neraka. Jadi semua udah sangat jelas, tinggal bagaimana kita bisa memilih. Ya, tidak memilih atau dipilih, ini juga takdir. Kalau kata orang tua saya,
takdir dari kita, nasib takdir, tapi itu semua juga tergantung dari upaya untuk ikro. Nah sekarang ini banyak orang beriman merasa cukup dengan beriman saja, dia tidak mau ikro lagi. Kalau sudah ngucap syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia yakin masuk surga walaupun harus lewat neraka. Ini teori-teori yang dibuat oleh iblis, setan, untuk membelokkan manusia dari Quran. Termasuk juga orang Belanda dulu buat koran menyimpangkan manusia dari membaca Iqra Quran. Jadi memang jalan menuju pencipta langit dan bumi ini digambarkan seperti jembatan Shiratal Mustaqim, rambut dibelah 7. Jadi sangat sulit sebetulnya, karena banyak sekali yang menghalangi untuk ke jalan Allah ini, untuk mengikra, untuk membuka Al-Quran dari pangkal sampai akhir. Ini banyak sekali yang menyimpangkannya. Belum lagi banyak kitab-kitab lain juga yang dianggap lebih baik mungkin, sebab mereka tidak mau membaca Quran, tapi mereka bangga dengan kitab-kitab yang lain yang disebut-sebut sebagai ilmu, ngambil doktor di perguruan tinggi atau profesor. Tapi sekolah Iqra Quran sampai paham belum nemu pesantren mana gitu yang bisa menjelaskan Quran gitu. Yang ada Quran dengan kitab lain. Sementara belajar Quran dari pangkal sampai akhir itu tidak menjadi satu kebudayaan dari kecil. Ada anak-anak kecil disuruh Iqra membaca aja, lalu dia sampai tua cuman menghafal, lalu membaca, melakukannya. Ya memang enak dengernya, tapi proses berpikirnya nggak jalan. Jadi saya pun kalau membaca Quran, ngaji itu nggak langsung berpikir, saya nggak langsung nyambung dengan artinya, tapi saya baca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah, selesai, kadang kita nggak sadar udah selesai bacaan Al-Fatihah kita. Bahkan kadang kita nggak sadar sholat kita udah selesai, karena cuman kebiasaan. Kita ingat di pasar gitu, ingat yang lain. Itu tuh sholat kita udah selesai, apalagi berjemaah. Mungkin berjemaah, jadi ini berbeda dengan sholat. Sementara ulama banyak menggaransi dengan sholat akan masuk surga, padahal di Quran tidak ada garansi itu. Yang ada adalah Iqra, bacalah, disuruh membaca, berpikir. Jadi sholat itu adalah proses membaca. Waktu itu sholat 5 waktu itu disiapkan untuk orang Islam Mekah yang tadinya kafir berbondong-bondong masuk Islam. Jadi pada saat berbondong-bondong masuk Islam itulah proses generalisasi untuk mengenalkan Quran dilakukan dengan sholat berjemaah 5 waktu. Dan ini bisa kita rasakan, sholat berjemaah 5 waktu pun sholat isya-nya berbeda. Sholat isya di zaman Nabi itu jam 12 malam. Jadi sesuai dengan perintah di Al-Quran, 1/2 malam, 2/3 malam, 1/3 malam itu untuk melakukan munajat gitu. Ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa dapat hikmah untuk memperbaiki Iqra kita, sehingga ibadah kita, amal kita akan sesuai dengan Zalikal Kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, kitab yang menjadi petunjuk, dan kita akan masuk ke dimensi
Robinas, Malikinas, Ilahinas. Demikian Iqra kita siang ini. Salam dari Kampung Quran Terjemahan Yogyakarta. Ya, alhamdulillah saya walaupun suara masih agak parau karena kena flu, tapi inspirasi bahwa tentang gravitasi ini harus saya sampaikan. Kenapa? Apabila saya tunda biasanya hilang gagasan itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.